Mulai. Oke. Dari awal. Dari awal. Gak apa-apa, Pak. Berarti. Yo. Ya, Bapak Ibu semuanya, Pengalaman saya yakin. saya tanamkan ke diri saya itu bagaimana kalau orang lain bisa, saya pun pasti bisa. Tidak ada bedanya Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu hari ini mungkin merasa bahwa Ibu punya hidung minimalis. Jangan minder. Tetangga Ibu hidungnya mancung kayak otak, biarkan saja, Allah sudah ciptakan, betul tidak? Kita sadari bahwa kita pun punya potensi. Kalau orang lain bisa mengurus suami lebih baik, kalau orang lain bisa menyayangi istrinya lebih baik, kalau orang lain bisa menyayangi anaknya lebih baik, Bapak Ibu semua pun pasti bisa. Tepuk tangan dong. Asal ikhlas menjalankan. Jangan anak minta ini dimarahin, dikasih enggak, dicaci maki iya. Gimana mau pinter, makannya begini, sementara kita yang ngasih makan. Bagaimana kamu jadi anak cerdas, ya main game terus? Jangan dimarahin Bu, biarkan zamannya. Jadi kalau Rasulullah kan dulu mengajarkan, insya Allah ya kita sama-sama belajar, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ulangi lagi. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ulangi lagi. Didiklah anak-anak kita, anak-anakmu ikuti dengan zamannya. Kalau zaman saya dipelototin orang tua takut Bapak Ibu. Betul tidak? Betul. Tapi kalau sekarang anak kita perlu dikasih contoh. Contoh seperti apa? Jangan berantem di depan anak-anak kita. Jangan ngeluh di depan anak-anak kita. Biarkan, cukup kita yang nggak tahu, nggak punya duit istilahnya. Kita lagi ini udah damai aja sama istri, bisik-bisik aja. Jangan tunjukkan di depan anak-anak kita. Karena dengan kita menunjukkan sesuatu yang negatif, anak kita pun akan merekam. Anak kita akan merekam, oh orang tua begini. Yang bisa ada tanggung jawab, orang tua tunjukkan harus tanggung jawab. Kalaupun nggak ada, jangan tunjukkan kalau kita lagi nggak ada. Setuju? Insya Allah kalau kita berdamai dengan diri sendiri dan yakin Allah akan kirimkan rezeki dari mana aja ada. Kalau dihitung secara logika Bapak Ibu nggak nyambung. Saya nggak kerja, nggak punya gaji, anak saya 5, tapi saya yakin punya Allah. Saya yakin punya Allah. Semuanya sekolah semua Bapak Ibu. Saya nggak habis pikir kadang-kadang. Kalau dihitung secara matematika nggak nyambung. Yang pertama sekarang. Anak Bapak yang pertama. Anak saya yang pertama alhamdulillah usianya 25 nanti bulan Desember. Kegiatannya Pak? Sekarang sudah berdinas di Kesatuan Polri di Brimob Polda Metro Jaya. Tepuk tangan dong. Padahal bapaknya nggak kerja pegawai tetap. Saya tukang es kelapa Bu. Tukang es kelapa. Tukang es kelapa Pak Haji. es kelapa. Awal modalnya 20 butir. Tadi sempat cerita sama Pak Agus yang dari Bandung. Modal saya 20 butir, ya 20 butir kelapa. Pada saat saya mau mulai buka, anak saya tanamkan. Nah, bapakmu baru mulai jualan. Yang pertama didoain, yang kedua, kalau kamu minum es kelapa, tolong bayar. Betul bener kelihatannya ya. Bapak sebenarnya nyindir yang ada di ruangan sini kan? Itu saya belajar Bapak Ibu. Belajar apa? Belajar tentang kedisiplinan. Kalau kita mau usaha mengawalinya, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Kalau kita baru memulai, saya tanamkan seperti itu. Jujur demi Allah dan Rasulullah itu lakukan. Bukan sekedar karena pengen di alam, tidak. Nah, kalau kamu minum es kelapa, tolong bayar dulu. Karena bapaknya masih merintis. Nanti kalau sudah mulai rame, sudah ada untung, mau minum sehari 5 gelas, mau minum 10 gelas, bebas. Dan anak saya ngikutin Bu. Pak beli es kelapa 3.000 boleh nggak? Boleh. Uangnya taruh di laci, saya layani. Dan itu tidak berlangsung lama Bapak Ibu. Hitungan hari anak saya udah bebas minum es kelapa 2-3 gelas nggak apa-apa. Karena saya belajar untuk mendisiplinkan. Itu yang pertama. Di hari yang pertama 20 butir, dari saya melakukan seperti itu. Di hari kedua 40 butir, hari ketiga 60 butir, dan seterusnya sampai bisa nurunin 1 truk Bu. 1 truk, tahu 1 truk yang gede? 1.600 butir, berawal dari 20 butir. Bos, coba bos, teranginnya kenceng bener, keras ke tamu-tamu.
Ya, Tidak boleh menghina Allah, biar hajatnya pada terkabul semua bos. saya hanya berpikir dan saya punya satu keyakinan. Semua makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah itu ada jaminannya dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terkadang kita sebagai manusia itu banyak ngeluhnya, banyak tidak bersyukurnya. Udah jelas-jelas kita dipilih sama laki-laki yang mungkin ya ada kekurangannya, tapi kita tutupi Bapak Ibu semuanya. Jangan dituntut kemampuan suami, apalagi kalau mungkin suami kita ya pekerjaannya nggak tetap, kayak tukang ojek, kadang dapat kadang enggak. Begitu dikasih syukuri, doain, ya doain ya, ibu doain nanti biar ayah rezekinya tambah banyak. Suami juga yang ikhlas ngasih uang belanja ke istri. Ya, jangan kayak supir angkot. Saya belajar betul karena saya dulu pernah narik angkot, Bu. Jadi kalau supir angkot itu nggak mikirin bagaimana di rumah bisa makan atau tidak, yang penting dirinya dulu nih. Nggak mikirin setoran dulu. Begitu narik baru satu rit makan nasi padang yang enak dulu, dipikirin perutnya dulu. Ya, hobinya udah kayak presiden, hobinya mancing. Ya, kalau orang Betawi bilang itu gue cincin ke bulan gak ada seturi, Pak. Apa itu? Udah hidup miskin, sombong, gak tahu diri. Pengennya makan enak, kerjanya mancing. Mancing ikan apa? Apa aja, Pak? Bukan ikan konde, pekonde. Ya, itu saya tanamkan Bapak Ibu. Saya hanya berpikir yakin. Saya hanya berpikir bisa. Kalau orang lain bisa, selama kita berpikir bisa, insya Allah pasti bisa. Dan Bapak Ibu semuanya, pendidikan saya pun nggak tinggi. Cuma saya memang bergaulnya sama orang-orang yang berpendidikan tinggi. Maka pergaulan itu akan merubah kebiasaan. Kebiasaan itu yang akan membentuk karakter. Dan karakter itulah yang bisa merubah nasib Bapak Ibu semuanya. Coba bos ajarin ilmunya bos pribadi. Kok bos bisa yakin sama Allah hajatnya terkabul? Biar yang ada di ruangan sini. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita sebagai kalau yang muslim jangan lepaskan syahadat. Ya. Syahadat setiap habis sholat fardu, syahadat. Kalau saya membiasakan syahadat biasa 100 kali pagi setiap habis sholat. Baca syahadatnya kayak gimana? Ini kan yang di ruangan blow on. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu yang saya jawabkan. Artinya apa bos? Kita nggak blow on bos. Bahasa Indonesianya apa? Saya mau jelasin tapi saya bukan kiai Pak Haji. Saya bukan keluaran pondok. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita bergaul? Bapak Ibu pendidikannya tinggi, bergaulnya sama teman copet, disebut nggak? Temannya copet. Bapak Ibu bergaul sama tukang minyak wangi, kecium nggak wanginya? Kebagian. Mohon maaf, mungkin ada di antara yang masa lalunya mungkin buruk, pernah jadi jablay, bergaul sama ustadz ustazah, jadi baik nggak? Jadi bagus nggak? Bapak Ibu belum bisa sholat, sering ke masjid, bisa jadi sholat nggak? Kira-kira seperti itu. Karena pergaulan itu akan merubah kebiasaan, kebiasaan akan membentuk karakter, karakter itulah yang bisa merubah nasib. Yakin Bapak Ibu, kita punya Tuhan, kita punya Allah. Lakukan yang terbaik buat diri sendiri, insya Allah akan berdampak buat keluarga kita. Amin. Itu aja yang saya lakukan. Gak berpikir macam-macam. Kalau mungkin hari ini rezeki kita sedikit, terima, bersyukur. Kalau bisa keluarkan sedekah. Dan memang saya sudah dawamkan juga di anak-anak saya, di anak yang pertama, di anak yang kedua, ya. Kalau kasih uang jajan, jangan lepas kasih uang, sisa uang jajan itu dikasih ke anak yatim, sebutin maunya apa. Bos, 1 menit aja bos, cluenya. Apa yang bikin bos yakin anaknya diterima di kepolisian? PD-nya kayak gimana bos? Coba dari awal. Saya yakin yang pertama punya Allah, punya Tuhan. Yang kedua, tanpa kita sadari bahwa kita semua sebetulnya punya orang tua yang memberikan nasihat. Nasihat apa sih yang Pak Haji sering sampaikan? Kearifan lokal. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita menyepelekan. Ilmu kearifan lokal itu menurut saya dahsyat, dan itu sudah saya lakukan di 2016. Walaupun saya hari ini berdiri di sini baru kesempatan yang ketiga saya bisa datang.
Contoh kecilnya sederhana.